Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh datang kembali untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan berada di bait suci-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Masih dengan tetap bangkit berdiri, kita akan membaca bacaan Alkitab kita pagi hari ini yang diambil dari Filipi 3 ayat 10 dan Filipi 4 ayat 13. Filipi 3 ayat 10 dan Filipi 4 ayat 13. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur kita punya Allah yang hidup. Allah kita yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari saat ini kita sujud menyembah dan memuliakan Tuhan. Kaulah Allahku Yesus. Kaulah Allahku, penolong dalam kesesakan jiwaku. Kau berikanku damai dan sejahtera yang ku rindukan di dalam dunia. Kau Allah yang setia, penjaga jiwa yang ada senantiasa, penuntun hidupku, pelita jalanku. Kini ku hidup bagimu, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku. Jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Kau Allah yang setia, penjaga jiwa
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami punya kesempatan yang indah untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, menyembah Engkau Yesus, meninggikan dan memuliakan Engkau, Tuhan dan Allah kami. Terima kasih kami mengucap syukur atas segala kasih dan kebaikan-Mu, anugerah keselamatan yang Kau berikan buat setiap kami. Tak pantas kami menerimanya ya Tuhan, tapi hanya oleh karena kasih karunia dan anugerah Allah yang begitu besar. Engkau Yesus rela menebus setiap kami. Kau memberikan keselamatan untuk setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami ingin menyerahkan hidup kami. Kami ingin menyerahkan segala pergumulan, kesulitan dan tantangan dalam hidup kami. Kami ingin menyerahkan segala beban doa kami hanya kepada Engkau Yesus, Allah yang mengerti dan memperdulikan kami. Berkati setiap kami ya Bapa. Pakailah hidup kami, pakailah hati kami, sikap dan karakter kami, untuk kami memuliakan Tuhan Yesus sepanjang hidup kami. Ampuni dosa dan salah kami Bapa. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita beroleh kekuatan, kita beroleh pertolongan dan penyertaan yang sempurna. Mari percaya dan bersandar hanya kepada Tuhan Yesus saja. Firman terangi jalanku, perisai mandi setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kita beroleh kekuatan dan penyertaan yang sempurna. Mari percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam
sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kemenangan dan kekuatan dalam hidup kita. Mari kita percayakan hidup kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari persiapkan hati kita bersama. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ya Bapa, kami bersujud, kami rindu mendengar suara Tuhan lewat firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami lewat hamba-Mu, dan terangi langkah kaki kami, hidup kami, agar kami melayani dan berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan sepanjang hidup kami. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, itu bukan karena kuat maupun juga gagah kami, tapi tangan kuat kuasa Tuhan yang senantiasa menopang kami. Dan di waktu hari ini Tuhan, kami rindu untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau menyerahkan hati dan juga pikiran kami untuk dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami renungkan itu tidak berlalu dari kami, tetapi firman itu boleh bertumbuh dan hidup di dalam setiap kami, sehingga kami juga boleh semakin hari semakin serupa dengan Engkau.
Berikan kepada kami pengertian supaya kami dapat memahami isi hati Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara yang terkasih, kita bersyukur kalau hari ini masih diberikan kesempatan untuk sekali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita tiap-tiap hari sebagai manusia yang hanya hidup satu kali saja di dunia ini, tentu kita tidak ingin hidup kita menjadi satu hidup yang biasa-biasa saja. Kita tidak ingin menjalani kehidupan kita yang sekedarnya, di mana kita lahir, kemudian kita besar, kemudian sekolah, menikah, dan kemudian meninggal. Harapan kita semua yaitu hidup yang kita jalani adalah kehidupan yang bermakna. Pertanyaannya bagi setiap kita adalah, apakah kehidupan yang kita jalani saat ini merupakan kehidupan yang bermakna? Bukan hanya kehidupan kita tiap-tiap hari saja, tetapi bagaimana dengan kerohanian kita? Saudara, saya mau mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sekali lagi saya ulangi, 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 10. Saya akan membacakannya bagi saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai seorang penipu, namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Firman Tuhan yang baru saja kita baca, di sana Paulus memberikan nasihat kepada orang percaya, secara khusus kepada jemaat di Korintus, bagaimana seseorang itu harus menjalani kehidupannya sebagai seorang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Yaitu sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, dikatakan di ayat yang pertama, jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Saudara, Paulus itu menegur jemaat Korintus yang saat itu memiliki satu kehidupan yang tidak sesuai dengan panggilan mereka sebagai umat Allah. Bukannya hidup benar dan juga harmonis sebagai satu tubuh Kristus, tetapi justru menunjukkan hidup yang penuh dosa dan juga pertikaian. Kalau saudara baca di ayat selanjutnya nanti, di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Saudara, sebetulnya apa yang dimaksudkan dengan jangan membuat kasih karunia itu menjadi sia-sia? Saudara, kasih karunia itu merupakan kebaikan hati Allah yang tidak selayaknya kita peroleh. Keselamatan di dalam Kristus merupakan kasih karunia Allah yang begitu berharga, yang sangat berharga, dan kita itu tidak layak untuk memperolehnya. Tidak ada satupun kebaikan di dalam diri kita yang membuat kita layak, patut untuk menerima keselamatan tersebut. Bahkan kalau saudara baca Efesus 2 ayat yang ke-8, di sana mengatakan bahwa kemampuan kita untuk percaya kepada Kristus pun itu merupakan anugerah dari Tuhan. Itu kasih karunia. Allah sudah membukakan jalan bagi orang-orang yang berdamai dengannya. Dan yang perlu dilakukan oleh orang-orang yaitu menanggapi berita keselamatan tersebut. Lalu saudara, bagaimana seseorang itu bisa membuat kasih karunia Allah itu menjadi satu hal yang sia-sia?
Saudara, arti kata sia-sia ini sendiri itu berarti kosong, tidak ada kebenaran, dan seringkali juga digunakan untuk menggambarkan metafora dari kekayaan ataupun juga kemiskinan spiritual seseorang. Jadi secara sederhana Paulus mau menegaskan, menasehatkan kepada orang Kristen supaya orang Kristen itu menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam iman dan hidup sesuai dengan pengakuan iman mereka. Kalau mereka mengaku bahwa mereka adalah murid Kristus, hidupilah itu, jadilah sebagaimananya seorang murid Kristus. Jangan sampai saudara, kita orang percaya itu seperti orang bodoh dan Injil itu menjadi sesuatu hal yang kosong, Injil menjadi sesuatu hal yang tidak berarti. Kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Kita tidak dewasa secara rohani, kita kemudian hidup secara sia-sia, kita tidak menghidupi pengakuan iman kita sebagai orang Kristen, sehingga hidup kita ini menjadi batu sandungan buat orang lain. Kenapa saudara? Kita itu tidak boleh menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Perhatikan ayat yang kedua. Di sana Paulus mengutip satu perkataan, satu kalimat yang dikatakan oleh Yesaya dalam Yesaya 49 ayat yang ke-8, yaitu kasih karunia yang Allah tawarkan bagi kita itu ada jangka waktunya, terbatas, ada limitnya saudara. Jadi selagi masih ada waktu, Paulus mau, ayo jangan sia-siakan kasih karunia Allah itu. Paulus tidak hanya menyerukan hal ini, tetapi Paulus juga menghidupi apa yang dia katakan. Dia berusaha untuk tidak menjadi penghalang bagi orang lain menerima kasih karunia yang sama yang dia dapatkan, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Bagi Paulus, sekarang adalah waktu perkenanannya Tuhan. Sekarang adalah hari keselamatan. Allah sudah mengutus anaknya ke dalam dunia dan itu merupakan waktu perkenanannya, dan Yesus itu sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya, dan itu merupakan hari penyelamatan. Sebagai utusan Tuhan, sama seperti Yesaya, Paulus mengumumkan kepada orang percaya bahwa apa yang dinanti-nantikan oleh Yesaya itu sudah terjadi. Tuhan menawarkan keselamatan itu kepada semua orang. Saudara, banyak orang menunda untuk membuat satu keputusan menerima keselamatan yang Yesus sudah sediakan bagi kita. Kita lupa bahwa ada jangka waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Belum tentu kesempatan yang sama itu datang kembali kepada kita. Bisa jadi itu adalah kesempatan yang pertama dan yang terakhir yang datang kepada kita. Tidak ada waktu saudara seperti saat ini untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Sekarang, hari ini itu adalah hari di mana Tuhan itu sudah mengungkapkan rencana keselamatannya yang besar bagi setiap kita. Saudara, apabila saudara mengikuti pemberkatan pernikahan atau mungkin saudara adalah mempelainya, maka saudara tentu tidak asing lagi dengan janji pernikahan yang biasa diucapkan oleh mempelai. Yang kira-kira bunyinya begini saudara, intinya. Entah itu dalam keadaan baik ataupun buruk, sehat ataupun juga sakit, kemudian dalam keadaan kaya atau miskin, kita berjanji untuk senantiasa mencintai, menghargai pasangan kita sampai maut itu memisahkan. Nah saudara, dalam janji pernikahan tersebut disebutkan saudara berbagai situasi di mana apapun yang terjadi, mempelai itu akan tetap terus setia, mencintai dan juga menghargai pasangannya. Nah, hal serupa saudara dilakukan oleh Paulus untuk jemaat di Korintus. Dia membuat daftar berbagai situasi yang dia alami dan mengatakan bahwa dia berkomitmen untuk tetap setia kepada Kristus baik ataupun buruk waktunya. Dia akan tetap terus setia pada Kristus dan menjalani panggilan ilahi yang Allah sudah berikan kepadanya, menjadi seorang yang memberitakan kabar baik. Paulus menunjukkan kesediaannya untuk menderita segala macam kesulitan, pemenjaraan, kemiskinan, atau bahkan kehinaan yang harus dia terima untuk Yesus. Dia punya komitmen untuk satu hati bagi Kristus. Saudara, dari berbagai daftar kesulitan yang dihadapi oleh Paulus bagi Kristus, kita bisa melihat bahwa dalam kehidupannya, Paulus itu tidak menunjukkan kasih karunia Allah itu menjadi sia-sia.
Bagaimana saudara hal itu bisa terjadi? Padahal kita tahu banyak sekali penderitaan yang diperhadapkan kepada Paulus yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupannya. Paling tidak saudara, dari perikop ini ada dua hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Paulus. Yang pertama, Paulus itu melihat bahwa penderitaan itu menjadi satu proses pembentukan Tuhan bagi dirinya, untuk membuat dia semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan juga kehendaknya Kristus. Saudara, Paulus mengetahui baik itu orang yang tidak percaya ataupun orang yang percaya, setiap harinya itu selalu mengawasi kehidupannya. Dan Allah itu sudah mempercayakan kepada Paulus berita kebenaran yang harus dia sampaikan kepada orang banyak. Dan yang harus Paulus kerjakan adalah hiduplah sesuai dengan caranya Tuhan. Hiduplah sesuai dengan murid Kristus, sebagaimana seorang murid Kristus. Paulus tahu saudara, ada satu penghalang yang bisa menghalangi pemberitaan Injil itu. Dan penghalang itu tidak lain adalah kehidupan yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya dalam kehidupannya tiap-tiap hari, Paulus itu sangat berhati-hati dalam menjalaninya. Kalau saudara baca di pasal sebelumnya, pasal 1 ayat 12, Paulus bilang bahwa dia menjalani kehidupannya itu dengan ketulusan, dengan kemurnian. Paulus menyadari saudara, kesalahan atau apapun itu bisa mengalihkan perhatian orang lain untuk akhirnya menerima pesan Injil itu sendiri. Bahkan tidak menutup kemungkinan saudara itu menjadi kendala yang kemudian menyebabkan orang menemukan kesalahan dalam pelayanannya, yang kemudian bisa menjadikan berita Injil itu menjadi lemah. Saudara, hal yang sama juga harusnya kita lakukan. Semua orang Kristen harusnya menunjukkan perhatian yang demikian. Apapun situasi yang kita hadapi, yang sedang diperhadapkan dengan kita, hiduplah sebagaimana kita adalah miliknya Tuhan. Hiduplah sebagaimana seorang murid Kristus. Sebagai umat Allah yang sudah ditebus oleh Kristus, kehidupan kita ini pun seharusnya menunjukkan jati diri kita yang sesungguhnya sebagai murid Kristus. Bukan lagi hidup sebagai manusia kita yang lama, yang dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi memiliki kehidupan sebagai manusia baru yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Paulus mengatakan hal ini di pasal sebelumnya. Di pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Ketika kita memiliki hidup yang baru dan memuliakan Tuhan, maka hidup kita ini menjadi satu hidup yang berarti, hidup yang bermakna. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, sebagai seorang pelayan yang dipanggil dan juga diutus oleh Allah kepada umatnya, Paulus sama sekali tidak menonjolkan kehebatannya sebagai manusia, tetapi dia menunjukkan betapa setianya dia dalam melayani Tuhan. Walaupun ada banyak tantangan yang diperhadapkan kepada dia, Paulus terus setia terhadap panggilannya sebagai rasul, dan dia bertahan dalam menahan dengan penuh kesabaran segala penderitaan, kesesakan, kesukaran, dan dia menanggung segala sesuatunya. Sebagai seorang rasul, Paulus rela menanggung semua derita itu demi Injil yang dia beritakan supaya sampai ke seluruh dunia. Paulus dengan setia, dia menunjukkan integritasnya sebagai seorang rasul yang tetap menunjukkan kemurnian hatinya di dalam melayani Tuhan dan juga menggunakan seluruh kasih karunia yang Roh Kudus itu berikan dalam kehidupannya. Dan melalui setiap kesulitan yang Paulus hadapi, dia menyadari bahwa itu semua semakin membentuk dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang efektif serta berkarakter. Perhatikan ayat yang ke-6 saudara, ada 5 karakter yang kemudian muncul di dalam diri Paulus, yang itu merupakan hasil pembentukan Allah di dalam kehidupannya. Pertama saudara, ada kemurnian. Menjadi murni berarti bebas dari segala kontaminasi. Kita melihat tindakan maupun pikiran Paulus, dia selalu menjaganya supaya tetap murni. Paulus mungkin memikirkan motivasi-motivasi para pelayan yang lain yang kemudian mencemari pesan itu dengan keserakahan dan juga kepentingan pribadi.
Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Paulus. Dia tetap terus menjaga pesan itu menjadi pesan yang utuh, yang sebagaimana seharusnya dia beritakan kepada orang-orang. Yang kedua, saudara, dalam hal pengetahuan, itu juga membentuk pribadi Paulus. Pengetahuan yang dimaksud di sini, saudara, bukan mengacu kepada banyaknya informasi yang Paulus terima, yang Paulus miliki, tetapi merujuk kepada pemahaman yang jelas tentang Injil. Paulus mengerti, memahami dengan jelas Injil itu, dan dia memberitakan secara jelas juga kepada orang-orang yang dia temui. Selain itu, saudara, ketiga, Paulus memiliki kesabaran. Dari semua situasi sulit yang harus Paulus alami, dia belajar untuk bersabar. Saudara, kesabaran yang ada di dalam diri Paulus yang muncul ini bukanlah hasil dari usaha Paulus, tapi itu merupakan buah hasil dari pekerjaan Roh Kudus di dalam diri Paulus. Kalau saudara baca Galatia pasal 5, ini merupakan satu hal yang sudah sering kita baca mungkin ya, Galatia 5 ayat 22-23, bahwa salah satu buah roh yaitu kesabaran. Dan kesabaran itu ada di dalam diri Paulus. Bukan hanya karakter kesabaran saja, saudara, tapi karakter-karakter lainnya yang ada di dalam diri Paulus itu juga dihasilkan bukan dari perbuatan dia sendiri, tapi merupakan hasil pekerjaan Roh Kudus yang diam di dalam diri Paulus. Itu yang ketiga, ada kesabaran. Yang keempat, saudara, memperlakukan orang lain dengan baik. Paulus sadar bahwa Kristus itu sudah melakukan banyak hal begitu luar biasa bagi dirinya, dan sekarang dia mau mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadinya. Sebagai wujud rasa syukur dia kepada kasih karunia yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupannya. Terakhir, saudara, ada kasih yang begitu tulus. Ada kasih pengorbanan diri yang sudah Yesus itu tunjukkan kepada jemaat Korintus ketika dia mati di kayu salib, dan inilah yang Paulus coba untuk tiru dalam pelayanannya. Dia mau meniru kasih yang Tuhan sudah nyatakan kepada orang percaya. Saudara, meskipun Paulus menghadapi segala macam tantangan ketika dia memberitakan Injil itu, tetapi kita melihat bahwa dia tidak menyerah begitu saja. Dia tetap memberitakan firman yang adalah kebenaran itu. Meskipun, saudara, ada orang-orang, oknum-oknum tertentu yang berusaha untuk menipu orang-orang percaya dengan memberikan Injil yang palsu. Mereka tidak mengkhotbahkan kebenaran itu secara utuh, tetapi hal itu tidak menggoyahkan Paulus. Paulus tetap berdiri pada pendiriannya yang teguh. Dia mau memberitakan firman Tuhan, pesan Injil itu secara utuh kepada orang banyak. Dan tentu saja, saudara, apa yang terjadi itu, orang-orang yang berusaha untuk membuat Paulus tergoda, itu juga merupakan salah satu pekerjaan dari si jahat. Iblis tidak pernah tinggal diam ketika kita melakukan kebenaran. Dia akan berusaha untuk membuat kita akhirnya jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya, saudara, kita sebagai orang Kristen, kita bukan hanya perlu belajar memahami akan kebenaran itu sendiri. Tapi, saudara, mari kita menerapkan iman kita itu di dalam tindakan kita. Kebenaran yang Allah berikan kepada orang Kristen melalui iman di dalam Kristus, mari kita nyatakan juga di dalam cara kehidupan kita. Dengan demikian, saudara, kita itu mampu melawan serangan dari si jahat. Itu adalah langkah praktis yang bisa kita lakukan, yaitu dengan kita menjalani kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Yang kedua, saudara, Paulus melihat belajar melalui setiap penderitaan yang terjadi dalam kehidupannya itu membuat dia semakin belajar untuk beriman kepada Tuhan. Saudara, ketika para pelayan lain mereka berusaha untuk menyampaikan berita yang enak didengar oleh para pendengar, hal itu tidak dilakukan oleh Paulus. Dia nggak ambil pusing, dia tidak mengkhawatirkan kira-kira bagaimana reaksi orang banyak ketika Paulus itu menyampaikan berita kebenaran yang mungkin itu tuh bisa menyinggung hati mereka. Kenapa demikian, saudara? Karena Paulus itu lebih berfokus kepada siapa yang dia layani, yaitu pribadi Tuhan itu sendiri. Dia akan tetap melayani Tuhan meskipun dia harus dihormati ataupun dia harus dihina.
entah itu dia harus difitnah ataupun dipuji, tidak ada sanjungan ataupun hinaan, itu semua tidak mengalihkan perhatian Paulus dari pemberitaan kabar baik itu. Dia tetap mau menyampaikan pesan yang utuh kepada orang-orang. Kenapa saudara? Karena bagi Paulus yang paling penting itu bukanlah penilaian manusia kepada dirinya, tapi yang paling penting adalah penilaian Allah kepada dia. Paulus memandang Tuhan, dia matanya tertuju kepada kekekalan, bukan kepada kondisi sementara saat ini. Betapa luar biasanya saudara, orang yang sungguh-sungguh mengenal Kristus. Dia akan melepaskan segala hal yang menurut dunia itu baik, dan lebih mengutamakan apa yang menurut Tuhan itu pandang baik. Kita juga tidak boleh menyerah saudara terhadap opini maupun tekanan publik yang diberikan kepada kita. Kita harus tetap terus setia kepada Tuhan, entah itu ketika orang memuji kita ataupun juga orang mengutuk kita. Dan hal ini yang terjadi pada diri Paulus saudara. Dia tetap aktif, dia tetap bergembira, dia tetap merasa puas dalam kesulitan yang dia hadapi. Dia tidak membiarkan keadaan ataupun juga ekspektasi orang lain kepada dirinya kemudian mengendalikan dia dan mengurangi pesan Injil yang seharusnya dia sampaikan kepada orang lain. Oleh sebab itu saudara, teguhkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Kita mungkin akan mengalami yang namanya banyak penderitaan. Tidak bisa dipungkiri, Paulus pun dia mengalami kesedihan karena ada banyak orang yang juga memperlakukan dia secara tidak baik. Bukan hanya itu saja saudara, Paulus juga rela ketika dia tidak memiliki kekayaan secara duniawi, hidup dalam kemiskinan, hidup secara kekurangan. Paulus rela untuk menghadapinya, untuk menerima semuanya itu, karena dia menyadari bahwa ada hal yang jauh lebih membuat dirinya bersukacita, yaitu ketika orang-orang itu dibawa kepada Kristus, ketika orang-orang itu percaya kepada Kristus, itu mendatangkan satu sukacita tersendiri yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan tidak ternilai. Dan yang paling utama adalah nama Tuhan itu dipermuliakan melalui kehidupannya. Maka saudara, tidak peduli apapun yang saat ini sedang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, kiranya itu tidak menggoyahkan kita. Kesulitan yang dialami oleh Paulus, banyak orang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak suka dengan pelayanan yang dia lakukan. Tapi Paulus dia menegaskan bahwa bukan karena itu. Justru penderitaan yang dia alami itu semakin menegaskan bahwa benar dia adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Orang yang secara khusus dipanggil untuk memberitakan kabar itu kepada orang lain. Demikian juga dengan kita. Meskipun ada banyak penderitaan yang harus kita hadapi, bukan karena Tuhan itu marah dengan kita ataupun juga tidak suka dengan kita. Tapi itu juga bisa menjadi satu konfirmasi bahwa Tuhan itu benar-benar sungguh memanggil kita. Karena Tuhan itu memanggil setiap kita orang percaya untuk memikul salibnya. Memikul salib Kristus itu bukanlah satu hal yang mudah. Ada tangisan dan air mata di dalamnya. Sehingga berbahagialah setiap kita yang ikut bersama-sama memikul salib itu dengan Kristus. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama. Bersyukur untuk kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Kami tahu itu bukanlah karena kehebatan kami, tetapi itu merupakan belas kasihan Tuhan, kemurahan hati Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami supaya kami tidak menjadikan kasih karunia itu menjadi satu hal yang sia-sia, dengan kami tidak semakin bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan tidak mengerjakan keselamatan itu. Tapi biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang berarti. Kami boleh menghidupi iman kami, hidup sebagaimana seorang murid Kristus. Meskipun kadangkala kami harus menghadapi penderitaan, tapi kami tahu itu merupakan salah satu cara Tuhan untuk membentuk setiap kami, sehingga kami memiliki karakter yang sesuai dengan karakternya Tuhan. Dan itu juga penderitaan semakin mempertegas kami bahwa inilah panggilan kami, panggilan yang harus kami jalani untuk memikul salib bersama-sama dengan Engkau.
Tolonglah setiap kami Bapa, karena kami menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami. Tapi biarlah Tuhan semakin menguatkan dan juga meneguhkan setiap kami. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kiranya firman Tuhan ini membentuk hati dan hidup kita untuk makin hari makin serupa Kristus. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan.
Mari bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini kita bangkit berdiri dan mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Kepada Bapa yang rahmani, Bapa pencipta segala semesta, dan Bapa yang menjadikan kami. Kami mau bersyukur Tuhan hari ini, di dalam ibadah kami boleh menaikkan permohonan doa kepada Tuhan. Pertama-tama kami mau bersyukuri segala kebaikan-Mu, kemurahan hati dan anugerah Tuhan dalam hidup kami pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, gereja, dan juga bangsa negara kami. Kami terus mendoakan kondisi dan situasi di Indonesia. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan memimpin terus, supaya penanganan COVID-19 ini bisa berlangsung secara konsisten dan seluruh rakyat Indonesia bisa bahu-membahu di dalamnya. Kami juga berdoa bagi situasi keamanan bangsa negara kami selepas dari Taliban kembali berkuasa. Biarlah pengaruh-pengaruh itu tidak membuat terorisme bangkit kembali di Indonesia. Dan kami percaya bahwa Engkau memakai aparatur keamanan bangsa negara kami untuk memberikan rasa aman, rasa tenang kepada setiap masyarakat di Indonesia. Kami juga mau berdoa Bapak, menyerahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan dalam segala pergumulan, dalam segala persoalan yang dihadapi. Mohon belas kasihan Tuhan. Mungkin sebagian bergumul dalam masalah kesehatan, yang lainnya bergumul dalam usaha pekerjaan, yang lainnya bergumul dalam masalah keluarga. Mohon kebaikan Tuhan menolong mereka dan mereka pun boleh datang kepada Tuhan dan menaikkan doa-doa mereka dan terus membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Termasuk kami juga mendoakan jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, baik untuk Ibu Indria, Bapak Li Irawan, Bapak Ibu Cipto Sultana, Bapak Ibu Hadi, Bapak Ibu Liono, Bapak Kosen, Bapak Li Irawan, Ibu Tan Jaicu, Ibu Jia Cuing, Ibu Tan Syokming, Ibu Eka Sriwati, Ibu Elvi Tandiono, Ibu Lisa Yang dan juga Ibu Natalia. Kami berdoa Bapa, biarlah di tengah-tengah usia mereka yang sudah lanjut, Tuhan tetap memberikan kepada mereka hati yang bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Mungkin juga mereka bosan di rumah, mungkin juga mereka sedang lemah tubuh, biarlah Tuhan juga menguatkan dan menolong mereka. Kami juga teringat untuk anak-anak kami yang masih bersekolah online. Tuhan menolong mereka supaya mereka tetap fokus, mereka bisa belajar dengan baik belajaran sehari-hari ataupun ketika mereka harus menghadapi ujian-ujian di sekolah. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami jemaat kami yang sedang sekolah di luar negeri. Mohon pemeliharaan dan perlindungan Tuhan daripada mereka, sehingga mereka mendapatkan pertolongan, kemudahan dan kelancaran dalam menghadapi setiap persoalan yang mereka hadapi di negeri orang. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk rencana pemilihan majelis di gereja kami pada bulan 10 yang akan datang. Kami berdoa untuk para calon majelis, biarlah Tuhan sendiri menaungi hati pikiran mereka. Tuhan berbicara menyatakan kehendak-Mu secara pribadi kepada mereka, mempersiapkan hati dan pikiran mereka untuk terjun di dalam pekerjaan baik yang Tuhan sediakan dan jabatan yang indah yang Tuhan mau berikan kepada mereka. Berkati juga proses pemilihannya, panitia yang ada, Tuhan menolong supaya mereka bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Tidak lupa kami juga mendoakan untuk pelayanan sepekan yang akan datang ke dalam tangan pengasihan-Mu, baik untuk persekutuan doa malam
ataupun juga Persekutuan Komisi Wanita. Kami berdoa mohon kiranya Tuhan menolong memimpin supaya keduanya boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan jemaat Tuhan juga memperoleh kekuatan penghiburan dari firman Tuhan dan semakin tekun mendekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan untuk mereka yang sedang mengikuti kelas katekisasi untuk menerima CD atau baptisan. Biarlah Tuhan juga menolong mereka dalam rangkaian pembelajaran demi pembelajaran yang ada, supaya mereka semakin mengenal Tuhan, mereka boleh semakin hidup di hadapan Tuhan dengan kekudusan, dengan kesucian. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau mensyukuri segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami, baik melalui pekerjaan, usaha yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Biarlah kami mau mengembalikan persembahan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau mengingatkan kami untuk memberi dengan sukacita dan sukarela, karena kami tahu kami pengelola, dan jadikanlah kami pengelola yang setia dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Pujilah Bapa Putra, pujilah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara yang terkasih, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan tetap terus melakukan kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Amin. 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 Saat teduh, silakan duduk. Kebaktian selesai. Sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menganugerahkan kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera buat Bapak Ibu jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati.